البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-haditsus sabi' wal arba'un ba'da arba'imi'ah 447. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, mal mujibatan? Wahai Rasulullah, apa itu dua perkara yang mewajibkan? Qal, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun, dia akan masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala nar. Barang siapa mati dalam keadaan dia menyekutukan sesuatu dengan Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Rawahu Muslim. Baik. Kita lihat di sini dikatakan apa? Datang orang Badui kepada Rasulullah untuk bertanya. Ini taufik yang besar. Sementara orang Badui banyak yang mereka itu seperti yang Allah sebutkan, al-arabu asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang Badui itu lebih keras kekufurannya dan kemunafikannya dan lebih layak untuk tidak tahu batasan-batasan yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan memang itu betul sejak dulu sampai sekarang, bahkan kebanyakan, bukan semua, kebanyakan orang Badui itu sangat jahil dan berlebihan jahilnya. Sampai bahkan apa di Yaman, di daerah Jauf dan lain-lain itu. Kisah-kisah yang disebutkan oleh sahabat saya yang sampai itu Abu Ja'far Hudaidi, kisah yang lucu-lucu dan ajaib dan heran kita. Jadi walaupun mungkinlah kalau kita memilih wanita, walaupun mungkin wanita perkotaan atau pedesaan biasa kita kurang suka ini dan itu, masih lebih baik daripada kita pilih Badui. Nanti pening kepala kita. Walaupun tetap mereka masih muslim, tapi apa? Karena yang disebutkan tadi jahilnya berlebihan, maka sebaiknya jangan. Cari yang apa itu sudah biasa bergaul dengan apa? Adab-adab satu sama lain, jangan orang Badui. Nah, alhamdulillah ada juga Badui-Badui yang Allah Ta'ala sebutkan, wa min a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiquna apa itu? Qurbatun. Dan di antara Badui itu ada juga orang-orang yang beriman kepada Allah wa Rasulih dan juga kepada Rasulnya, dan menjadikan apa yang mereka infakkan itu sebagai apa? Kedekatan kepada Allah. Tayyib, ini orang-orang yang baik. Nah, sekarang orang Badui ini baik. Buktinya apa? Mengatakan ya Rasulullah, dia tahu adab. Tidak seperti apa Badui yang kita dapatkan dalam kisah semalam di dalam apa? Ceramah itu. Dia mengatakan ya Muhammad, padahal dia sudah masuk Islam. Walaupun apa? Tetap dia dijamin oleh Allah masuk surga karena dia jujur. Kejujurannya itu menyebabkan dia cita-citanya tercapai. Tapi dia nggak tahu adab, masih apa mengatakan ya Muhammad. Sementara apa yang ini dia mengatakan ya Rasulullah. Mal mujibatan, apa itu perkara yang wajib? Ini menunjukkan apa? Dia pernah mendengar dakwah. Bahkan apa? Sampai dakwah yang agak rinci macam ini. Ada dua perkara yang mewajibkan. Oleh karena itulah dikatakan oleh Qurtubi di dalam Al-Mufhim, menunjukkan orang Badui ini dia pernah mendengar kalimat ini dari sabda Rasulullah atau dakwah dari para sahabat, cuma dia tidak tahu apa perinciannya. Maka dia datang pada Rasulullah. Ini jayid, minta apa? Mencari sanad yang lebih tinggi. Tanya kepada yang lebih berilmu, apa itu mujibatan? Maka Rasulullah menjawab, man mata la yusyriku billahi syai'an, dan seterusnya. Mujibatan ini makna asalnya adalah sesuatu yang mewajibkan. Tapi dijelaskan oleh At-Tibi berdasarkan rangkaian hadis ini, maksudnya adalah as-sababan, dua sebab. Yaitu apa? Apa yang menyebabkan masuk surga dan apa perkara yang menyebabkan untuk masuk ke dalam neraka. Mujib di sini maksudnya adalah sebab. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama yang lain, dijelaskan oleh Ali Al-Qari, tidak ada yang berhak untuk mewajibkan apa-apa kepada Allah. Dan ini adalah apa? Kebalikan dari akidah orang-orang Mu'tazilah, mengatakan barang siapa beramal ini dan itu wajib bagi Allah untuk memasukkan dia ke surga. Barang siapa durhaka begini begitu wajib bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam neraka. Dan ini bukan apa? Bukan sesuatu yang benar. Allah nggak ada yang mampu mewajibkan dia. Allah lah yang mengatur segalanya. Tapi apa? Mujib di sini adalah sebab. Tayyib. Berarti untuk memahami al-mujibatan ini, apa perbedaan antara ahlu sunnah wa jamaah dengan mu'tazilah? Yaitu apa?
yang mujib untuk ahlu sunnah wal jamaah adalah al-wa'ad wal wa'id. Jadi memang dia wajib. Tapi wajib apa? Wajib untuk didapat janji. Atau apa? Wajib untuk dapat ancaman. Adapun untuk Mu'tazilah mujibnya adalah bil fi'il. Yaitu apa? Allah wajib untuk memasukkan orang ini ke surga. Allah wajib untuk menjerumuskan orang itu ke dalam neraka dengan fi'il. Baik. Jadi wajib orang itu harus dibeginikan dan dibeginikan, yaitu apa? Diharuskan masuk surga atau neraka. Untuk ahlu sunnah ini adalah sekitar apa? Mewajibkan dia terancam atau mengharuskan untuk dia itu mendapatkan janji. Dan sekedar itu saja. Karena tidak ada yang mampu mewajibkan kecuali Allah sendiri sebenarnya. Baik. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak sekali pola mubtada' dan khobar yang sepertinya tidak sama polanya. Kenapa? Kita lihat contohnya di sini. Al-mujibatan ini dia bukan apa? Bukan orang. Sekedar apa? Apa sebab yang mengharuskan atau sebab yang menyampaikan seseorang kepada surga atau kepada neraka? Jawabannya apa? Jawabannya adalah orang. Ini menunjukkan apa? Ada semacam ketidaksesuaian dari sudut pandang ini. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana, yaitu orangnya. Padahal apa? Padahal lafaz sebelumnya adalah bukanlah kebajikan itu kalian menghadapkan diri ke barat dan ke timur, tetapi yang namanya kebajikan adalah orang yang begini. Sesuai tidak? Jelas tidak sesuai. Tapi orang yang baik adalah orang yang begini. Atau apa? Yang namanya kebajikan adalah perbuatan begini-begini. Tapi ternyata jawabannya adalah orang yang begini. Dan ini sering. Dan ini adalah menunjukkan apa? Keluasan bahasa Arab. Terkadang sesuatu yang dia itu kembali kepada masdar atau isim fa'il, dia itu dijelaskan dengan orangnya. Dan itu boleh, tidak masalah. Adapun untuk bahasa kita tentunya apa? Terkadang cikgu akan mengatakan ini tidak sesuai secara bahasa. Kalau ditanya siapakah, baru jawabannya adalah orang yang begini. Apakah? Jawabannya adalah sesuatu yang begini. Tapi bahasa Arab memang jauh lebih luas dari itu. Polanya sangat kompleks dan banyak. Seperti ini. Apa yang mengharuskan? Harusnya apa? Suatu amalan. Yaitu berupa apa? Kesyirikan atau berupa tauhid. Ternyata dijawab yaitu orangnya. Yaitu orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk surga. Orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik, maka dia masuk ke dalam neraka. Baik, berarti dari sini kita mengetahui bahwasanya faktor yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga adalah apa? Kalau dia mati dalam keadaan tauhid. Kenapa Rasulullah membahas masalah kematian? Karena apa? Innama a'malu bil khawatim. Amalan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan akhirnya, sesuai dengan penutupnya. Maka selama kita masih hidup, jangan kita mengatakan, oh saya pasti apa masuk surga karena saya ahli tauhid. Kita belum tahu dengan apa kita nanti ditutup. Na'udzubillah. Semoga apa? Istiqomah di atas apa? Kebaikan. Baik, makanya yang dibahas intinya sampai jadi kewajiban adalah apa? Yaitu kematiannya bagaimana. Nah, kalau dia matinya adalah sebagai ahli tauhid, maka dia wajib mendapatkan janji Allah. Nah, Allah mewajibkan dirinya untuk apa? Untuk memasukkan ke dalam surga orang yang seperti ini. Bukan kita yang mewajibkan. Tayyib, la yusyriku billahi syai'an, ini adalah apa? Adalah jumlah yang datang setelah apa? Setelah ma'rifah, kembalinya kepada man atau kembalinya kepada huwa yang di dalam apa itu? Fi'il mata. Berarti dia adalah apa? Hal. Sebagai apa? Keadaan. Dalam keadaan dia tidak berbuat syirik. Tayyib. Dan dijelaskan oleh Al-Qurtubi, ini jaminan dari Allah untuk masalah masuknya. Adapun boleh jadi dia mengalami berbagai macam apa seksaan dulu kalau dia masih punya dosa-dosa dan sebagainya. Tapi apa? Dijamin di suatu saat nanti dia akhirnya akan masuk ke dalam surga. Tayyib. Kemudian waman mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa mati juga apa? Yang setelahnya sebagai hal jumlahnya ini. Karena apa? Sebagai apa? Jumlah yang datang setelah apa? Untuk menjelaskan ma'rifah yang ada dalam mata itu. Huwa. Dalam keadaan dia berbuat syirik, maka dia masuk ke dalam neraka. Dan lafaz ini bersifat umum, syirik besar dan syirik kecil. Kalau dia syiriknya adalah syirik kecil, maka dia masuk neraka tetapi apa? Tidak kekal. Yaitu dibakar sesuai dengan kadar syiriknya. Tapi apa? Dipastikan. Sebagaimana pendapat sebagian ulama.
Kenapa? Walaupun dia syirik kecil, dia tetap syirik. Maka pasti kalau dia mati, namanya mati dalam keadaan syirik, berarti apa? Tidak sempat taubat. Maka apa? Dia dipastikan dia akan disiksa oleh Allah, tapi tidak sampai apa? Tidak sampai kekal, karena dia masih memiliki asal tauhid. Cuma apa? Punya syirik kecil dalam sebagian amalan boleh jadi. Tapi kalau matinya dalam keadaan syirik besar, berarti apa? Dia masuk neraka dan kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Baik. Kemudian dari hadis ini menggabungkan antara al-khauf dan roja, harapan dan juga apa? Rasa takut. Takut jangan sampai kita mati dalam keadaan masih membawa dosa syirik. Maka apa? Disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh para salaf, dinukilkan oleh Imam siapa itu? Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullah dalam Hilyatul Auliya, yaitu apa? Selama seseorang itu terus-menerus banyak taubat dan karakter dia adalah banyak istighfar, maka dia akan beruntung, dia adalah orang soleh. Baik, dan kita tidak mampu menjamin kita ini sudah apa? Sudah terhapus dosanya, sudah habis dosanya, terutama kita sudah apa? Puasa Arafah, atau barangkali kita sudah banyak puasa yang lain-lain, pasti dijamin terampuni dosanya. Jangan begitu. Tapi apa? Banyak-banyak istighfar. Rasulullah saja dalam satu majelis istighfarnya terkadang sampai 100 kali. Bagaimana dengan apa? Dalam satu harinya. Maka bagaimana dengan kita? Maka barang siapa dia banyak-banyak istighfar, maka ini alamat keberuntungan. Boleh jadi setelah istighfar ternyata kita meninggal, alhamdulillah masih sempat apa? Mati dalam keadaan istighfar. Baik, maka ini akan menjadi sebab keberuntungan dengan sebab kita banyak-banyak istighfar. Baik. Dan sebaliknya, barang siapa dia mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka apa? Dia dijamin masuk surga. Walaupun ini adalah harapan, walaupun kita dosa banyak, diusahakan kalaupun terpaksa dosa, jangan dosa syirik, cari dosa yang lain. Walaupun apa? Tentunya nggak boleh. Ini misalkan terpaksa, aduh nggak tahu lah, ini badan saya gatal-gatal kalau nggak berbuat dosa. Jangan sampai syirik, dosa yang lain-lain aja. Tentunya apa? Ini nggak boleh. Cuma apa? Masih ada harapan, jangan putus asa. Jangan, saya sudah terlanjur banyak membunuh orang, sudahlah saya masuk agama Konghucu aja. Jangan putus asa. Allah Ta'ala mengampuni dosa semua bagi orang yang mau istighfar, bagi orang yang mau bertaubat. Toh taubatnya tidak seberat taubat di zaman Bani Israel, harus bunuh diri. Yang penting apa? Kita berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian mohon ampun pada Allah. Maka Allah itu maha pengampun. Dengan apa? Dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.